Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah, mengenal Injil Matius. Memahami dan percaya. Matius 17 ayat 14 sampai 23. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Yang menjadi isu dalam perikop ini adalah ketidakpercayaan. Karya dan pengajaran telah dinyatakan di hadapan mereka. Mereka adalah saksi mata dari pekerjaan Allah, namun hati mereka tetap keras untuk percaya. Kegagalan ini bukan hanya dialami oleh orang banyak yang sering mengikuti Yesus, tapi juga para murid. Seorang anak kerasukan setan, namun para murid tidak dapat menyembuhkannya. Yesus menunjukkan sikap kekecewaannya karena mereka gagal untuk memahami apa yang dinyatakan Yesus selama ini. Kepercayaan adalah hal yang penting untuk bertindak. Para murid masih berjuang untuk meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Yesus. Perjalanan ini memang tidak mudah dan panjang. Ragu-ragu, khawatir, tidak yakin seringkali mendera kita di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Kita berdoa dan berseru memohon pertolongan, namun hati kita masih dipenuhi keraguan yang membuat kita mulai membuka hati dan pikiran terhadap kuasa dan kekuatan di luar Tuhan. Periode waktu yang panjang di tengah kesulitan menjadi penyebab bagi kita untuk tetap percaya pada Allah di dalam kehidupan ini. Perjuangan dan juga kegagalan para murid menjadi bagian dari perjalanan kita juga di masa kini. Sebagai murid Yesus, kepercayaan akan bertumbuh kuat pada saat kita justru bertahan di masa sulit. Kita memiliki pengalaman iman bahwa bertahan di dalam Tuhan adalah tindakan benar dan tidak sia-sia. Untuk itu, kepercayaan kita pada Allah harus kita latih dan wujudkan dalam pergulatan hidup kita. Percaya artinya menyerahkan segala kuasa dan pertolongan kepada Dia. Dengan demikian, kita menutup kesempatan bagi kuasa apapun di luar Tuhan, betapapun itu berdasarkan pengalaman nenek moyang kita. Percaya artinya mempercayakan kegelisahan kepada Tuhan untuk hidup dalam ketenangan mempercayai Dia. Percaya artinya mengambil keputusan yang diterangi oleh kebenarannya. Doa dan berpuasa bukanlah kekuatan superpower untuk meminta yang kita perlukan. Namun ketika Yesus berbicara soal puasa dan doa, adalah sebuah latihan spiritual untuk mengandalkan Tuhan di dalam hidup. Latihan diri untuk berpusat pada Kristus, untuk percaya pada Dia sepenuhnya. Mari kita bertumbuh di dalam percaya kita kepada Kristus yang berkuasa atas seluruh kehidupan ini.
Diskusikan. 1. Pernahkah saudara mengalami kegagalan untuk percaya pada Dia di tengah kesulitan yang saudara alami? 2. Apakah yang menyadarkan saudara? 3. Bagaimana saudara belajar dari pengalaman ini untuk semakin percaya mengandalkan Dia dalam segala hal? Doakanlah. 1. Kemampuan dan kemauan untuk percaya sepenuhnya pada Dia. 2. Menolak segala bentuk kuasa lain di luar Kristus dalam menyelesaikan persoalan kita. 3. Bertumbuh setia di dalam Dia.